Jadi kemarin kita sampai sini ya. Jadi kalau misalnya senyawanya bercabang satu dengan yang lain, interaksinya akan semakin berkurang. Kalau dia linear, interaksinya akan semakin banyak. Sehingga akan mempengaruhi titik didihnya. Kemarin titik didih sudah ya, semakin tinggi titik didihnya, semakin susah mendidih ya. Kemarin ya. Kalau titik didihnya besar, rendah, berarti mudah mendidih. Nah, ini mempengaruhi tekanan uapnya. Kalau tekanan uapnya besar, berarti dia mudah sekali menguap. Itu berarti saat dia memiliki titik didih rendah. Kalau titik didih tinggi, tekanan uapnya tinggi, jadi rendah. Tekanan uapnya rendah. Kemarin sampai sini ya. Belum? Iya, Pak. Jadi Anda harus bermain dengan logika. Nah, gitu ya. Kalau linear, ini neopentana ya. Ini 2, CH3. Beda interaksinya akan semakin banyak. Small area for interaction dan larger area for interaction. Karena dia more compact, boiling point atau titik didihnya paling rendah, higher boiling point, less compact. Jadi luas permukaan itu meningkat untuk saling berinteraksi. Sehingga kalau dia memiliki gaya London yang sama, ini kan hidrokarbon kebanyakan minimal dia punya gaya London. Hidrokarbon, metana, pentana, butana, semua. Yang menentukan tinggal strukturnya, luas permukaannya, apakah dia bercabang atau linear, sama itu tadi, berat molekul. Jadi kalau molekulnya kompak, atom-atom hidrogen tidak bebas untuk berinteraksi dengan atom hidrogen pada molekul lain. Sedangkan molekul linear memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan atom-atom hidrogen pada molekul lain. Ya. Nah ini contohnya heksana sama propana. Ini sama-sama linear, tapi yang membedakan adalah berat molekulnya ya. Sehingga titik didihnya lebih rendah yang ini daripada yang propana lebih daripada heksana. Itu kalau sama-sama. Manakah gaya antar molekul yang paling lemah? Dispersi. London. Kalau ion-ion lebih kuat lagi daripada ion dipol. Gaya antar molekul pada CH3, CH2OH. Ini adalah etanol. CH3, kita gambar secara ikatan kimianya. Gitu ya. Nah, kalau ada molekulnya yang lain, molekul metanol lain gimana interaksi? Ada interaksi apa aja di sini? London pasti. Ada apa lagi? Dipol-dipol pasti. Apalagi? Ada hidrogen ya, ada ya? Iya, Pak. Jadi dua-duanya, tiga-tiganya. Karena ini kan perbedaan kaiton negatifan juga kan O sama H ini. Jadi kalau O sama H ketemu dengan O sama H, dia bisa membentuk dipol-dipol, interaksi atau sama hidrogen. Dalam fasa cair, manakah spesies yang memiliki gaya antar molekul yang paling kuat di antara CH4, Cl2, O2, dan H? Fasa cair. Nggak usah dilihat, langsung aja. HF kalau fasa cair jadi ion kan? H plus dan F minus.
Dan ini juga punya perbedaan keelektronegatifan besar. Sehingga gaya antar molekulnya akan paling kuat. Makanya kenapa garam itu, senyawa garam kan kation sama anion. Itu kalau kamu panasin, butuh suhu tinggi kan? Karena interaksinya kuat sekali. Ion dengan ion dan ion dengan air, ya, dipol. Ion dipol dengan air. Artinya apa? Ya senyawa ion pasti, atau senyawa garam pastinya lebih susah mendidih daripada senyawa molekul. Coba air garam sama metanol, mana duluan mendidih? Anu, Metanol kan ya. Nah, metanol walaupun dia ada interaksi hidrogen, tapi ada gaya London, ada gaya apa lagi, dipol-dipol, garam apapun dia punya interaksi ion sama ion dipol. Ion itu kan paling lebih kuat daripada London dan yang lain tadi. Seperti itu. Apalagi lebih banyak kan. Semakin perbedaan keelektronegatifnya tinggi, semakin susah dia mendidih. Mana interaksi antar molekul paling kuat untuk CHCl3? Kita tahu C sama Cl dia punya ion dipol ya, karena dia punya perbedaan dipol-dipol, sorry, dia punya perbedaan keelektronegatifan yang lumayan beda. Ada H, ada C, ada Cl, ada Cl, ada C. Nah, yang terjadi ini akan ada interaksi dipol-dipol ya, A dengan Cl, C dengan Cl mungkin, tapi jangan terus. Kalau ini sama ini ada interaksi, tapi biasanya ya emas ya. Jadi jawabannya adalah dipol yang kuat. Oke, kita lihat soal ujian tahun lalu. Interaksi molekul untuk CF2 dengan CF2 adalah, habis ini ada yang mau nanya enggak? Enggak. Tahu. Apa kalau CF2? Halo. Jadi kalau ada C, F, sama C dengan F, interaksinya yang paling dekat adalah F dengan F, kan ya? Kalau sejenis, dia interaksi apa namanya? Kalau sejenis. Kalau ion-ion, ion dipol, dipol-dipol, hidrogen atau London? Apa, Kak? Ini soal ujian tahun lalu, 2020. Real. Halo. London? Benar ya? Jadi jawabannya adalah dan. Karena kan kita tahu kalau strukturnya bercabang ya dia interaksinya pasti antar luar dengan luar kan ya. iya Pak. Iya, Pak. Sekarang kita ini soal ujian nomor 1 lagi. Tapi nomor 1 juga no. Nah sekarang ada struktur seperti ini. Jadi Anda bisa dikasih suatu senyawa yang simple atau senyawa yang bentuk struktur seperti ini. Di sini ada random order, ada titik didihnya tertentu. Nah, Anda harus lihat manakah yang correct statement, yang pertanyaan benar.
Gimana? Jadi kalau sejenis interaksinya London. Eh, Yang C, Pak. Kenapa? Nah, kalau Anda lihat di sini, eh, ini interaksinya kalau ada hidrogen, OH ini pasti ada hidrogen. Betul? Iya, Pak. Artinya titik didih yang punya hidrogen ini pasti lebih tinggi Tinggi. dibandingkan dengan yang tidak ada. Berarti kemungkinan besar yang 162 adalah. Nah, sekarang di sini ada OH, asam karboksilat ini kan. Ini ada alkohol. Nah, sekarang kalau ada ikatan hidrogen, ini juga punya hidrogen, tinggal lihat strukturnya. Berat molekulnya mana yang lebih berat? Ini udah pasti 160 derajat. Mana berat molekulnya lebih berat? Yang ini kan? Yang 3, Pak. Iya. 3. Berarti ini 230 derajat. Kenapa? Kalau semakin besar berat molekulnya, artinya Makin tinggi titik didih. titik didihnya. Itu ya. Ini 171. Mana yang benar ternyata? Yang 162 salah. Yang 2171 salah. Yang ini 3230 benar. Yang 171 yang ketiga salah. 230 satu salah. Ya, jadi jawabannya ya C. Soal ujian. Mungkin keluar? Mungkin. Ya. Kita lihat lagi soal ujian tahun lalu, tapi ini saya gabung semua. Nah, di sini ada namanya tekanan uap, ada juga namanya viskositas. Kalau viskositas itu apa sih? Kita kan sudah belajar titik didih, kemudian kita belajar tekanan uap ya. Titik didih berkebalikan dengan tekanan uap. Kalau viskositas apa? Kentalan. Nah, kalau kekentalan itu berarti membuat molekul itu kalau berinteraksi satu sama lain, dia akan semakin kental atau semakin tidak mengental. Jadi fluida cair. Gitu. Viskos itu kekental. Kalau dia banyak interaksinya, viskositasnya makin banyak atau tidak? Makin banyak, Pak. Karena sama-sama molekul, misalnya minyak. Minyaknya minyak jelantah lagi, kan lebih susah ya, lebih kental daripada minyak goreng sebelum digoreng. Jadi artinya interaksinya mungkin lebih kuat daripada itu. Jadi kekentalan itu juga dipengaruhi oleh interaksi antar molekul. Jadi viskositas tinggi bisa saja apa? Interaksi antar molekulnya tinggi. Banyaknya sama mana yang lebih besar. Nah, sekarang ABC ini silahkan tentukan jenis interaksi antar molekul paling kuat. Interaksi molekulnya apa dulu? Silahkan. Apa itu?
Ya, CH3COH. Dia asam karboksilat kan? Ini sama kayak tadi ya. Ada ikatan hidrogen. Ada apa lagi? London pasti ada. Ini dipol-dipol ada? Ada pasti ya. H dengan aseton. Aseton tuh ini kan O-nya 1, jadi. Nah, kalau aseton begini gimana? Sebesar kan keton. Yuk. Ada hidrogen? Nggak ada. Nggak ada, Pak. London ada. Dipol-dipol ada. Oke. Dietil ether. Ether nih. Ether kan O-nya di tengah berarti ya. Berarti ini C2H5. Ya. Oh, ini C2. Dipol-dipol? Nggak ada ya. Ini London saja. Oke. Interaksi molekul yang paling kuat pada masing-masing senyawa. Kalau asam asetat adalah hidrogen. Kalau ini adalah dipol-dipol, ya ini. Urutkan senyawa tersebut berdasarkan kekuatan interaksinya antar molekul mulai dari paling lemah. Berarti diethyl ether lebih lemah daripada aseton, lebih lemah daripada asam asetat. Urutkan senyawa berdasarkan titik didihnya mulai dari paling rendah. Paling rendah berarti mudah duluan menguap kan? Berarti diethyl ether sama dengan di atas. Aseton sama asam asetat. Tekanan uap dari paling rendah. Tekanan uap paling rendah berarti mudah mendidih atau sulit mendidih? Sulit mendidih ya. Iya, Pak. Di asam asetat lebih rendah daripada aseton, lebih rendah daripada dietil. Viskositas dari paling rendah. Berarti dia nggak viskos kan, nggak kental. Ya sama berarti dietil ether, aseton, sama asam asetat. Ya, kita lihat jawaban. Seperti ini ya. Viskositasnya nggak ada juga, nggak ditulis, lupa. Di slide berikutnya, oke. Ada yang mau nanya? Ini soal-soal ujian. Jadi nanti ujian gaya antar molekul Anda membandingkan molekul satu dengan yang lain, senyawa molekul-molekul-molekulnya ya. Ya, titik didihnya, tekanan uapnya, sama viskositasnya. Oh, ini viskositas. Yang paling rendah berarti diethyl ether lebih rendah daripada aseton, lebih rendah daripada aseton. Jadi asam asetat itu lebih kental ya. Kayaknya tandanya salah. Lebih kecil kan, kalau viskositasnya kecil berarti nggak kental kan, jadi ini harus benar nggak? Jadi yang lebih kental itu adalah asam asetat. Makanya diethyl ether itu sebenarnya mudah menguap kan dia, karena dia mudah terdifusi lebih cepat daripada si asam asetat. Kalau dari segi bukan gasnya apa, cairan. Nah kita lihat lagi soal ujian. Viskositas mana yang
dari rendah ke tinggi. Ini yang membingungkan nanti penulisannya ya. Ini CH3, CH2OH. Ini alkohol, ada hidrogen. Ini ada hidrogen, ada OH, ada OH, ada OH. Jadi semua sama nih, ada hidrogen, London, sama dipol-dipol ya. Ya, Pak. Ya kalau mau begitu mah tinggal lihat aja mana yang paling gede. Berat molekulnya lebih besar. 3, 3, 2, 1. 1. Ini jawabannya ya. Udah gitu aja. Ya kan? Tinggal lihat aja mana berat molekulnya yang paling besar. Pasti dia punya viskositas yang besar. Interaksinya lebih banyak. Ini bisa nyala nggak ya? Gitu. Kelihatan nggak Anda? Kelihatan. Ada, Pak. Nah, silakan jawab. Sama aja nih soal. Ada etanol, aseton, sama CCl4. Sama diklorometan. Diklorometan itu harusnya CH2Cl2 ya. Terus tentukan viskositas yang paling besar pada tekanan dan temperatur yang sama. Ya, yang sama. Sama. Viskositas paling besar berarti yang kental. CCl4 dia dipol-dipol ya. Misalnya kok langsung nyari CCl. Viskositas paling besar berarti yang punya interaksi yang besar. CH3, CH2, OH. Terus ada CCl4. Ada CH2Cl2. Ada apa lagi? Aseton. Aseton tadi ya. Baru satu orang yang jawab. Ya. Kalau kita lihat di sini, tadi kan aseton apa aja? Dipol, ada. Nah, ini London ada. Ini semua pasti ada London. Ada London. Tapi kalau kita lihat struktur yang tidak linear adalah CCl4 sama ini ya, CH2Cl. Jadi kemungkinan dia lebih rendah interaksinya karena dia tidak linear ya. Dipol-dipol. Ini juga ada dipol-dipol. Nah, ini ada dipol-dipol kan? Tapi ada ikatan hidrogen. Ya, jadi yang paling viskos adalah yang A. Yang etanol. Kita lihat ini etanol sama aseton mirip ya. Jawabannya yang A ya. Halo. Ya, Pak.
Nah, kalau yang nomor 2-nya pasti yang aseton. Kemudian nanti masuk ke sini. Strukturnya yang interaksinya mana yang paling banyak. London kah atau dipol-dipol, sepertinya CCl4 yang lebih apa namanya, lebih kecil ya, karena dia interaksinya bukan dipol-dipol gitu ya, Cl dengan Cl doang kan saja. Karena CCl4 kan juga non polar ya, berarti rata-rata yang non polar itu rata-rata gaya London. Kalau polar atau semipolar itu semipolar pasti ada dipol-dipol atau ikatan hidrogen. Ya. Karena CCl4 ini kan non polar. Kalau lihat resultannya kan dia saling ditarik-tarik ke atas, ke bawah, kanan kiri. Dan juga kalau dia berinteraksi dengan CCl4 lainnya, ya Cl dengan Cl. Paham ya? Paham, Pak. Pak. Oke. Jadi gaya antar molekul memprediksi sifat fisik molekulnya seperti titik-titik lele, tegangan permukaan. Oh ya, belum ya, saya bahas tegangan permukaan sama pembasahan sampai sini. Baik, kita lanjut. Dan ini juga ya untuk gaya London. Jadi hati-hati kalau yang semuanya gaya London, semuanya misalnya non-polar, tidak ada ikatan hidrogen, tidak ada apa namanya, dipol-dipol, ya. Nah, Anda bandingkan saja urat molekulnya sama strukturnya. Ya. Jadi larger, longer, heavier, stronger intermolecule. Smaller, more compact, ringan, dia adalah intermolekulnya ringan, lemah. Oke. Nah, kalau tegangan permukaan itu lebih ke arah dipengaruhi gaya antar molekul juga. Itu lihat antara permukaan tegangan. Kamu tahu kenapa nyamuk itu bisa berdiri di atas permukaan air? Karena di sini di bawah itu ada molekul air kan. Molekul air itu kan dia punya gaya antar molekul yang kuat, masih bisa menahan beban dari si nyamuk. Tapi kalau dia jadi di sini antara molekul satu dengan yang lain. Tapi kalau yang manusia pasti langsung. Tapi kan kalau kita kejebur air kan pasti keras gitu ya. Rasa. Apalagi kalau kita mau berenang nyeburnya langsung dada. Sakit. Ya karena di situ air memiliki ketegangan permukaan. Semakin luas permukaannya semakin besar, dia akan jadi kuat dia menahan permukaan. Akibat gaya interaksi molekul air dengan satu dengan yang lain. Nah, kalau ada suhunya naik, gaya antar molekul akan berkurang sehingga energi menyebar permukaan cairan jadi lebih sedikit. Dengan permukaan akan menurun. Nah, molekul air cenderung menurunkan luas permukaannya ketika kontak dengan udara atau media yang non-polar. Makanya air sama minyak itu tidak bergabung, ya, dia berpisah. Tapi molekul air cenderung menurunkan luas permukaannya, jadi kerut dia sama minyak ketika kontak dengan udara atau media non-polar. Karena dia berinteraksi lebih kuat seperti itu. Ini orang-orang yang sudah oceanografi harus tahu ya. Apalagi kalau di air laut, wah, air laut mah interaksinya ion dipolnya banyak sekali ya dengan H2O.
pasti lebih keras. Makanya ada orang bisa ngambang di air asin, kan? Di laut mati, gaya antar molekulnya sangat kuat, menahan berat. Kemudian ada namanya pembasahan. Kamu pernah lihat ini? Ada kenapa air bisa berkumpul begini atau di teratai bisa berkumpul di sini? Ada juga yang melumer seperti ini. Nah, ini adalah gaya antar molekul antara permukaan dengan si air. Jadi kalau dia ada gaya antar molekul hidrogen, air dengan permukaan, nah ini kan membuat dia jadinya apa namanya? Dia akan berinteraksi satu sama lain dengan permukaan kaca. Permukaan kaca kan ada silika, ada oksigen dengan hidrogen, dia akan membentuk interaksi molekul hidrogen dan menyebar ke permukaan kaca. Sedangkan kalau kita basahi dengan apa namanya heptana gitu ya, hidrokarbon lah di permukaan kaca, ininya jadi tidak ada interaksi kan dengan permukaan kaca sama air, sehingga air sama air yang lebih banyak interaksi, bukan air dengan permukaan kaca. Sehingga yang kamu lihat seperti ini kan, ya, jadi mempertahankan bentuk. Nah, ini yang gaya adesi itu adalah gaya antar molekul cairan dengan permukaan. Jadi kalau dia ada kontak antara permukaan dengan air, kita sebut gaya adesi. Kalau gaya kohesi itu antar molekul cairan di dalam tetesan. Jadi seperti ini. Jadi dia tidak ada interaksi dengan permukaan. Makanya daun sama teratai, air sama daun teratai, sama air dengan yang ada di kain gitu ya. Di sini artinya gaya kohesi lebih besar daripada gaya adesi. Molekul mempertahankan bentuknya. Seperti itu. Seberapa besar gaya interaksinya kita bisa tahu dari sudut kontaknya. Ada sudut kontak antara permukaan dengan apa namanya air. Itu kita bisa tahu secara kuantitatif. Itu namanya pembasahan. Sampai sini saya mau tanya. Jadi semakin banyak gaya antar molekul dengan permukaan, itu dia akan membasahi dinding. Kalau kalau atau gaya adesinya lebih besar daripada gaya kohesi. Kalau tidak ada, jadi air ya sama-sama air, molekul air akan berinteraksi, mempertahankan bentuk. Sampai sini ada yang mau nanya? Ini penjelasan. Nah, bagaimana caranya kita menyatukan air dengan minyak? Salah satunya kita pakai surfaktan atau deterjen. Ya, kalau Anda mencuci baju, kenapa kita pakai deterjen atau surfaktan? Jadi misal karena di situ kan minyak sama air kan tidak bercampur ya. Ini air, ini minyak. Kalau kalau kalian mencuci kan minyak itu kan kotoran nih, keringat lah segala macam. Ya, ada air, tidak akan kalau kamu basahin air kan tidak hilang-hilang. Nah, kalau ada deterjen, ini akan jadi emulsi. Jadi akan ada busa-busa kan. Jadi minyak sama air akan menyatu. Dia akan membentuk emulsi. Surfaktan itu kan kayak seperti sabun ya. Adalah ada gugus polarnya, ada gugus non polar. Jadi gugus polarnya akan menyatu dengan menarik dari air, gugus non polarnya menarik dari minyak. Sehingga akan ada bentuk seperti emulsi. Nah, surfaktan ini akan menurunkan tegangan permukaan antara air sama seperti itu. Sehingga bisa tercampur kan. Jadi kalau kamu mencuci ya lapisan minyak bisa hilang, airnya bisa diambil. Nah, di lautan kalau ada pencemaran minyak biasanya kita kasih surfaktan.
Nah, surfaktan-surfaktan itu yang akan menarik kumpulan minyak tersebut menjadi satu tempat. Terus apa? Minyaknya kita bisa ambil. Seperti itu di lautan ya, pencemaran minyak. Pak, kalau pencemaran minyaknya besar banget, ya komposisi surfaktannya harus lebih banyak gitu ya. Nah, sekarang banyak juga orang menggunakan bakteri, kemudian ada juga material selain pakai surfaktan. Kenapa? Ya takut berdampak lagi surfaktan itu bisa meracuni ekosistem. Karena kalau komposisinya sangat banyak, apa yang terjadi kalau kamu tumpahin sabun dalam akuarium ikan? Mati kan ya. Air itu menjadi semakin basah, susah kandungan oksigennya akan larut. Jadi akan ditangkap oleh garam-garam ya. Garam-garam itu akan menangkap sifat kebasahan dari air, jadi banyak endapan, mati. Jadi penggunaan surfaktan ini sudah mulai dikurangi. Atau bahkan kita menggunakan surfaktan yang mudah terurai. Kalau sintesis susah untuk mencegah minyak di dalam air. Jadi seperti ini surfaktan itu. Jadi dia punya gugus polar dan polar. Jadi karbon polarnya adalah ini. Polar larut dalam polar, polar larut dalam air. Jadi dia menurunkan tegangan permukaan akibat bertambahnya karbon dalam air. Ini adalah sistem kalian untuk saya mencuci pakaiannya, kenapa bisa hilang lemak yang ada di dalam pakaian. Di sini ada yang mau nanya? Oke, kita maju ke itu salah satu aplikasinya. Kemudian resisten, viskositas. Viskositas itu artinya ya tidak bisa laju. Ya. Viskositas akan menurun saat temperaturnya meningkat. Ya, pasti tegangan permukaan itu gaya interaksi molekul itu akan putus kalau temperaturnya meningkat. Ya. Most people assume liquid with viscositas. Sirup lebih viskos daripada air. Ya iyalah, sirup lebih kental daripada air. Gas lebih viskos, lebih kental. Ya, kalau misalnya bentuknya juga karena dia mudah berubah jadi A2 kemudian jadi HCl. Padat pasti lebih viskos ya. Respond very slowly to force acting and changes. Ini sangat lambat. Jadi efek gaya antar molekul terhadap viskositas misalnya. Kita lihat aseton dengan etilen glikol. Etilen glikol sama aseton sama-sama dia punya gaya antar. Tapi kalau kalian ujian sekarang bisa lihat apa namanya? Bisa lihat Google ya. Jadi titik didihnya berapa langsung kelihatan. Nah, sekarang makanya kita kasih data, Anda tinggal bandingkan mana yang memiliki gaya interaksi besar, banyak. Itu kan nggak ada di internet. Nah, aseton punya polar dia dipol-dipol dan London tadi ya. Nah, etilen glikol dia punya OH, pasti ada hidrogen bonding dan dipol-dipol sama London. Sehingga yang lebih viskos adalah si etilen glikol daripada aseton. Nah, ini contoh soal dari Brady, mana yang lebih viskos. Ada 3 yang dibandingkan, ini sama ini, sama ini sama ini. Yang di atas itu ada OH 1, ini kayaknya aldehid ya. Tapi kita lihat kalau yang kedua ini yang lebih berat molekulnya lebih besar ya, sehingga ini pasti lebih viskos. NH3 sama pH3 berat molekulnya mana yang lebih besar? pH3 ya. Atau NH3? pH3, NH3, pH3, NH3 ya. Kenapa? Ada ikatan hidrogen dia. pH3 nggak ada. Ada N dengan H. Jadi hati-hati kalau ada interaksi hidrogen, ada dipol-dipol, walaupun berat molekulnya lebih besar, pasti interaksinya ini yang menahan dia untuk susah bergerak. Jadi jawabannya adalah ya B. Ya. Ini tidak ada ikatan hidrogen. Hati ya, hati. Jadi kalau sama-sama nonpolar, sama-sama hidrokarbon biasanya bisa.
Bandingkan. Ada lagi? Ada yang mau ditanya? Lanjut. Kelarutan. Polar dengan polar pasti larut. Ya. Non-polar dengan non-polar tidak, pasti larut. Kalau non-polar sama polar, ya minyak sama air misalnya. Jadi compare relative dari polaritasnya. Similar polarity means greater ability to dissolve each other. Jadi saling melarutkan kalau kepolarannya sama. Kalau berbeda, ya artinya ada yang tidak larut, ya, atau kita sebut insoluble. Kemudian kalau surfaktan, dia bisa melarutkan polar dan non-polar, sehingga dia menghasilkan sebagai emulsifier, yang emulsi. Nah, yang busa-busa itu, emulsi itu dia akan menarik gugus yang polar dan dari air dan non-polar dari minyak. Dan itu meningkatkan kelarutan antara minyak dengan air. Mana yang tidak bisa larut dalam air? Ya pastinya yang C4 kan ya, polar. Rata-rata gugusnya polar itu pasti ada interaksi dipol-dipol atau ion dipol. Itu ya sama ikatan hidrogen. Kalau non-polar rata-rata ya, rata-rata London saja. Nah, kalau pelarut non-polar biasanya non-polar pasti sama pelarut non-polar untuk pelarut. Jenis gaya interaksi molekul Ki dilarutkan dalam air. Apa itu Ki? Ki kan senyawa ion ya. Jadi dia ion dipol. Kalau dilarutkan dalam air, K-nya akan dikelilingi oleh molekul O dari H2O, I-nya akan dikelilingi oleh H dari H2O. Oke, selesai. Gaya antar molekul. Oke, sekarang kita masuk ke perubahan fasa sedikit. Nah, di sini ada termokimianya sedikit, ada entalpi, masih ingat. Perubahan fasa itu ada, kan kalian sudah belajar ya, kalau dia perubahan wujud dari padat ke gas, gas ke cair, cair ke gas, ya, gas ke padat. Itu kan Anda sudah tahu nama-namanya yang menyumbri, menguap, kemudian meleleh, kemudian sublimasi. Anda sudah tahu dia endotermik atau eksotermik kan? Udah ya, dia melepaskan panas sama yang menangkap panas. Padat menjadi gas, pasti dia butuh panas untuk menjadi gas kan? Sehingga dia endotermik. Kalau gas ke cair, pasti dia melepaskan panas untuk bisa mengembun. Itu ya. Often limit night temperature. Nah, saat dia menguap atau dia berkondensasi, itu tergantung gaya antar molekulnya tadi ya. Sama permukaan, interaksinya semakin banyak atau tidak, sama temperatur. Nah, di sini akan ada laju di mana dia menguap atau laju dia kembali lagi mengembun, gitu ya. Nah, itu kita bisa hitung dari energi kinetik minimumnya, gitu ya, yang bisa dari bentuk cair ke gas atau dari gas ke cair. Ada namanya energi kinetik minimumnya dari fase cair ke gas ke cair. When they leave, saat dia pergi, ada energi kinetik rata-rata milik molekul pada temperatur tertentu. Saat dia menjadi panas, saat dia menjadi berubah wujud. Seperti itu. Ini kok bisa dilihat dari energi kinetik sama fraksi molekul yang dihasilkan. Ya. Nah, kalau kita lihat energi kinetiknya akan semakin tinggi, fraksi molekulnya akan semakin yang awalnya padat menjadi cair lama-lama. Gitu ya. Akan berkurang di fasanya, perubahan fasanya. Nah, efek temperatur ini akan mempengaruhi perubahan apa namanya ya? Kalau laju dia untuk merubah menjadi perubahan wujud yang lain gitu ya. Jadi misalnya temperatur 1 sama temperatur 2.
temperatur 2-nya lebih panas, lebih tinggi daripada T1. Sehingga lajunya dia akan semakin cepat untuk membentuk wujud baru, ya, wujud baru yang digambarkan dengan warna ini. Sedangkan yang rendah lajunya masih lebih fraksinya lebih banyak dan lajunya juga akan lebih lambat dibandingkan yang T2 gitu ya. Itu juga dipengaruhi oleh antara interaksi molekul, luas permukaan dan temperaturnya. Jadi T-nya tinggi, total fraksi molekulnya akan besar untuk escape menjadi wujud yang lain. Itu namanya laju evaporasi. Nah, ini kalau misalnya ada dua senyawa dalam cairan, kemudian dia memiliki energi kinetik yang besar dia punya energi kinetik yang berbeda karena bentuk berat molekulnya yang berbeda. Satu small, jadi berat molekulnya kecil, satu berat molekulnya besar. Saat berat molekulnya kecil, ya, energi kinetiknya di sini masih besar fraksinya, tapi di sini membutuhkan energi kinetik minimum yang lebih besar, ya, untuk fraksi yang banyak untuk membuat dia menjadi berubah fasa. Kalau yang ini kecil, ya, untuk berubah menjadi gas misalnya. Itu ya. Karena dia evaporate faster-nya lebih besar, ini evaporate-nya lebih slower. Kenapa? Karena berat molekulnya sangat besar, ini berat molekulnya kecil kan ya. Jadi mudah langsung semua fraksi bisa menjadi fasa yang berbeda. Nah, ini di sini kita ada kesetimbangan fasa. Jadi kalau air sama menjadi uap air itu pasti dia punya kesetimbangan. Kesetimbangan kan dia bolak-balik. Contoh, kamu tutup, ada air di dalam gelas, kamu tutup. Airnya akan ada yang menguap terus balik lagi kan? Akan ada yang berkurang, tapi karena ada yang jadi uap air. Atau tetap. Kemungkinan besar bisa tetap kalau kita tutup. Kalau kita buka, dia akan lama akan berkurang. Ya. Nah, di situ dia ada namanya kesetimbangan antara cairan dengan gas. Karena dia berinteraksinya di sini. Ngembun, naik lagi, ngembun, naik lagi. Ini ada namanya equilibrium. Nah, ada namanya di sini ada saat dia terjadi equilibrium untuk padatan itu bisa terjadi kalau tadi cairan ya, cair gas. Kalau padatan kita sebut adalah sublimasi. Solid begin to change to liquid. Ada juga namanya melting point. Jadi titik leleh. Ya, kalau tadi cairan menjadi gas, kalau sekarang padatan menjadi cair ya. Padatan akan meleleh sehingga interaksinya di sini kalau ini ya, dia meleleh. Kalau ini sublimasi, saat dia ditutup interaksinya hanya di dalam sini. Kalau ini antara larutan cairan dengan padatannya. Kalau ini padatan dengan gasnya. Itu ya. Jadi terjadi dinamik equilibrium. Nah, secara kesetimbangan dinamis ini bisa dicari dari titik leleh dan titik bekunya. Jadi pada laju yang sama, kalau laju yang sama kan berarti bolak-balik ya, bisa kesetimbangan solid dan liquid. Jadi pada equilibrium molekul tersublimasi memiliki laju yang sama dengan molekul yang terkondensasi. Contohnya dari uap jadi padatan. Nah, ini intinya, jadi Anda harus tahu yang warna biru ini adalah eksoterm, yang warna merah ini adalah endoterm. Eksoterm berarti dia melepaskan panas, endoterm dia menyerap panas. Di sini ada perubahan ya, sublimasi, gas menjadi padat di posisi beku, melting, vapor, kondensasi, Anda sudah tahu.
Yang jelas Anda jangan lupa lah eksotermnya itu ya. Ya. Jadi endoterm itu dari padatan menjadi gas prosesnya, kemudian kalau eksoterm dari gas menjadi padatan. Nah, ini adalah kurva pemanasan. Jadi kalau ada suatu padatan, kita tambahkan panasnya berturut-turut pada temperatur tertentu. Ini ada kalornya, ini temperaturnya. Nah, di sini ada saat dia naik, kemudian ada puncak yang datar ini adalah kondisi kesetimbangan saat dia meleleh. Kemudian naik lagi, terus nanti di sini ada namanya superheating. Jadi butuh pemanasan lebih tinggi dibandingkan dari wujudnya. Jadi wujudnya dia sebenarnya sudah menjadi sudah menjadi cair, di sini. Tapi akan ada pemanasan lebih di situ. Pas di sini dia ada kesetimbangan, terus naik lagi menjadi gas. Seperti itu. Ini heat added constant dengan laju yang tetap. Diagonal lines heating of solid, liquid, or gas. Pemanasan pada padatan, cair, dan gas. Kemudian ada konstan kurva pendinginan ya. Kurva pendinginan kalau di ujian kalau ini keluar ya cuma lihat aja bentuknya akan seperti apa gitu. Ya supercoolingnya pasti saat jadi padat, kalau tadi superheatingnya pada saat dia menjadi liquid. Diagonal lines-nya ada ini cooling of solid, liquid, or gas. Jadi proses coolingnya itu saat diagonal. Horizontal lines-nya itu saat dia kesetimbangan. Ya, ini kesetimbangan, di sini juga kesetimbangan. Ini boiling point-nya, ini melting point-nya. Phase change, ada perubahan fase. Melting point sama boiling point. Boiling point, melting. Cair ke gas, cair ke gas. Supercooling itu adalah temperatur liquid dips below its freezing. Jadi di atas dari titik bekunya, freezing point. Ini kayaknya bukan melting, ini freezing sama kondensasi yang boiling, melting yang tadi. Nah, ini kita harus menentukan delta H ya. Nah, sudah tahu delta H itu didapat dari Q per mol ya. Plus minus Q per mol. Kemudian Anda juga bisa dapat dari delta HF produk kurang reaktan. Ya. Tapi yang akan banyak nanti adalah menentukan kalor. Kemudian kalor tahu kan? C kali delta T yang sudah tahu. Nah, delta H sublimasi, delta H evaporasi itu semua endoterm akan positif. Delta H negatif itu adalah yang tadi yang warna merah. Jadi ya, itu pasti minus dari delta H sublimasi. Ya, karena tinggal berubah fasa. Ya, misalnya H2O liquid menjadi H2O gas. Ini apa? Evaporasi kan? Delta H-nya positif. Ya, kalau misalnya H2O gas menjadi H2O liquid, minus. Halo? Iya, Pak. Ya, Jadi ini deh, delta H-nya sama dengan minus delta H sublimasi. Seperti itu. Ya, hati-hati ininya. Yang ditanya. Perubahannya apakah perubahan fasanya. Ya, apakah dia endoterm atau eksoterm. Kalau misalnya datanya cuma delta H sublimasi, ditanya kamu berapakah delta H kondensasinya. Ya tinggal gas ke cairnya. Bukan sublimasinya. Vapor. Berarti kalau delta kondensasinya ya berarti tinggal diminuskan saja. Oke. Nah, ini tekanan uap. Tadi tekanan uap itu when they evaporate or escape into gas. Jadi di mana tekanan udara luar larutan sama dengan tekanan uap, tekanan barometer lah, udara luar.
Jadi saat dia sama, baru itu adalah tekanan uapnya. Kemudian temperatur akan meningkat when vapor pressure increasing temperatures increase vapor pressure because vaporization is endothermic. Liquid tambah penguapan pemanasan evaporation ada pemanasan pada cairan dia akan menghasilkan gas pada equilibrium. Oke. Nah, kalau kita lihat tekanan uap itu variasinya banyak ya pada temperatur. Kalau kita lihat air itu boiling point-nya 100. Ether 34,6 derajat itu sudah menguap. Asam asetat 118,1 sudah lebih menguap air dulu ya daripada propilen glikol. Nah, kalau kita lihat ether lebih ada namanya yang mudah menguap artinya volatil. Volatil itu senyawa-senyawa yang mudah menguap di perairan. Biasanya kalau di perairan air laut itu polutan-polutan yang mudah menguap ya. Hidrokarbon itu mudah menguap. Kalau yang smaller ya, yang titik strukturnya kecil. Kalau yang berat ya pasti lebih susah. Pasti ini tekanan uapnya dia tinggi karena titik didihnya rendah. Artinya dia mudah menguap. Kalau propilen glikol ini non volatil. Ini senyawa polar rata-rata karena gaya interaksinya besar, tekanan uapnya rendah, titik didihnya akan tinggi. Seperti itu. Nah, efek volume, kalau misalnya dia di dalam volume tertentu, itu menentukan bahwa interaksi antara gas dengan cairan akan larut gas, kelarutan gas di dalam cairan itu akan ditentukan dengan volume. Misal, di Coca-Cola itu ada CO2 sama air. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, kalau misalnya semakin banyak CO2-nya, berarti CO2 yang di sini akan semakin larut di dalam air. Tekanannya akan besar, makanya kalau kamu buka Coca-Cola itu, dia akan langsung lumer banyak. Ya. Tapi kalau volumenya kita naikkan, dia akan pressure-nya akan semakin, jadi kalau kita press seperti ini, pressure-nya akan semakin rendah. Tapi kalau kita press seperti ini, berarti kelarutan gas itu semakin banyak di dalam air. Sehingga akan lumer nanti kalau misalnya Anda buka. Tapi kalau Anda taruh Coca-Cola di tempat yang panas, pasti tekanannya rendah kan tidak. Sehingga ya CO2-nya terbuang biasa saja. Tidak akan terlalu banyak busa sodanya. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Paham ya? Jadi more liquid evaporate. Ya tergantung komposisinya. Kalau misalnya komposisinya kita tambahkan, ya itu akan mempengaruhi tekanan yang ada di dalam tabung. Apakah padat punya tekanan uap? Ya punya. Yes, at given temperature, some solid particle have enough energi kinetik yang cukup untuk berubah wujud menjadi gas. Ya. When paper particle collide with the surface, jadi saat dia berbenturan dengan permukaan, dia bisa menjadi keluar permukaan cairan, dia akan keluar menjadi uap. Equilibrium vapor pressure of solid, pressure of vapor in equilibrium with solid. Sudah ya. Jadi titik didih itu di mana tekanan uapnya sama larutan sama dengan tekanan udara luar. Ya. Nah, gelembung tidak akan muncul sebelum titik didih. Jadi titik didih itu pertama kali adanya gelembung. Nah, dia langsung itu disebut mendidih kalau ada gelembung, ada pecah gelembung. Saat pecah gelembung, tekanan udara luar akan lebih besar daripada tekanan larutan.
Makanya kalau kamu mendidihkan air di pegunungan sama di daratan rendah gitu ya, itu pasti lebih mendidih di bawah 100 derajat itu yang di pegunungan. Karena tekanan udaranya pasti lebih besar dibandingkan tekanan lautan. Sehingga dia langsung pecah bumbungnya ya. Bandingkan yang kamu panaskan misalnya di pantai daripada di pegunungan. CO2 sama N2O mana yang lebih mudah dicairkan? Kalau kita lihat CO2 sama N2O punya berat molekul sama ya. Halo. CO2 44 kan berat molekul. N2O berat molekulnya 44 juga ya? Iya. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat berat molekul tidak berpengaruh. Ini sama-sama 40, sama-sama 40. Interaksinya sama-sama dia punya ion dipol, punya ion. Sama-sama punya dipol-dipol dan London. Betul ya? Atau ini nggak punya? Kalau CO2 gimana sih? Ini kan ya. Nah, dia lebih ke ini ya, dia ke London ya. Karena non polar. Kan ditarik sih. Nah, kalau Anda lihat di sini hanya ada London, satunya adalah ada dipol. N2O kan gini ya. Ya. Jadi kalau ada O sama N, ya adalah interaksi dipol. Artinya interaksinya lebih besar adalah N2O ya. Atau sama-sama. Atau London juga. Halo. Halo. Ya, Pak. Ya apa? Dipol-dipol atau London aja kayak ini. Kalau dari resultannya kan ini ke kanan semua ya. Jadi dia semipolar. Jadi dia punya dipol. Sehingga dia dia akan lebih susah mencair, susah mendidih daripada si CO2. Ya kan? CO2 kan interaksinya cuma London. Ini dipol-dipol sama London. Artinya mana yang lebih susah menguap? Ya N2O. Sehingga dia mudah dicairkan kan? CO2 langsung muap. Paham? Paham, Pak. Halo. Paham, Pak. Seperti itu. Jadi lebih mudah dicairkan karena dia lebih susah juga diuapkan. Kan? Nah, tekanan uap H2O akan lebih kecil daripada tekanan uap HF. Ya, kenapa? Karena HF interaksinya ada ion dipol kan. Ini walaupun ini ada ikatan hidrogen, ada dipol-dipol dan lain-lain. Ada London tapi nggak ada ion dipol. Kayaknya pasti tekanan uapnya lebih tinggi daripada air. Tapi interaksi yang paling banyak pasti air. Di sini kok kita lihat. Molekul bercabang, titik didih lebih rendah, tidak bercabang, titik didih lebih tinggi. Ya. Titik molekul bercabang, titik didih lebih rendah. Ini salah ya. Harusnya titik didihnya tinggi. Ya, betul. Lebih rendah itu berarti mudah menguap. Tidak bercabang berarti dia sulit mendidih, gitu ya, sulit mendidih. Ya betul. Bentuk bola volumenya sama itu akan memperkecil permukaannya. Nah, efek ikatan hidrogen kalau kita lihat antara titik didih dengan berbagai senyawa, ternyata H2O itu memiliki ikatan hidrogen yang paling tinggi sehingga memiliki temperatur
untuk menguapkannya lebih besar dibandingkan yang lain. Ya. Walaupun semua punya ikatan hidrogen, HF juga punya ikatan hidrogen ya. HF juga punya ikatan hidrogen ya, ada ion dipol dan ikatan hidrogen juga sebenarnya. NH3 punya ikatan hidrogen. Jadi kalau ada ikatan hidrogen, air yang harusnya di sini menjadi di atas. HF yang harusnya di bawah lebih rendah daripada 2S jadi ke atas. NH3 yang harusnya di sini titik didihnya menjadi jadi air itu sebenarnya minus 50 derajat. Bukan, di antara minus 50 dan minus 100. Harusnya dari data. Ternyata dia 100 derajat jadinya. Karena ya ada ikatan hidrogen membuat boiling point-nya titik didihnya lebih tinggi. Manakah faktor di bawah ini yang menentukan titik didih suatu senyawa? Interaksi molekul, pasti ya. Polarisasi, ya. External pressure, ya. Tekanan uapnya ya dari material tersebut sama gaya interaksi molekul sama kepolaran. Kalau dia semakin polar, larut semakin susah untuk menguap. Manakah yang memiliki boiling point yang paling tinggi? Ya pastinya yang senyawa garam, LiCl. Ya, Cl2 kan senyawa ion, ini senyawa molekul. Ini senyawa molekul, walaupun dia bisa mengion dalam bentuk cairan. Kemudian mana yang memiliki boiling point paling besar? Kalau boiling point paling besar, ini sama-sama London ya punya. F dengan F, Cl sama Cl, I sama I, Br sama Br. Sekarang tinggal lihat adalah berat molekulnya. Berat molekulnya paling besar adalah ini. Paham ya? Suhunya juga sama. Nah, ada energi pada perubahan fasa, kita ada 3 ya. Ada entalpi pembentukan, ada entalpi penguapan, ada entalpi sublimasi. Nanti yang lainnya Anda tinggal lawannya aja. Delta H evaporasi berarti ada delta H kondensasi. Sublimasi, deposisi. Fusion ya berarti penguraian. Itu ya. Semua jumlahnya akan meningkat seiring dengan meningkatnya gaya antar molekul suatu senyawa. Nah, ini salah satu contohnya. Berapa jumlah panas yang dibutuhkan untuk mengkonversi 10 gram es pada minus 10 derajat menjadi 50 derajat Celcius? Kita tahu bahwa es itu padatan, air yang memadat, betul? Nah, dia menjadi cair. Nah, di sini Anda harus tentukan delta H-nya dulu masing-masing. Delta H-nya berapa? Kalor jenis es ada nih. Kalor jenis air ada kan? Ini es, ini air. Entalpi Anda harus cari Q. Q es sama Q air. Nanti Anda cari delta H-nya kan? Udah. Delta H apa? Pelelehan ya. Nah, cuman waktu S-nya sudah tahu nih 10 gram. Delta T-nya ada 4. Anda bisa cari Q. Jawabannya di sini 5638 Joule. Dari mana, Pak? Ini Anda dapat adalah Q dari S. Tuh. Kemudian Anda dapat Q dari air. Ini Q dari air. Ini Q air. Yang ini adalah ini QS, ini Q air, dan ini adalah Anda dapat apa? Ini kan Q dari delta H, Q dari reaksinya. Penjumlahan QS, Q air sama Q reaksi itu adalah Q yang dihasilkan. Panas yang dihasilkan. Ya. Ini kan untuk 1 mol air. Kalau 10 gram air, berapa mol?
tinggal 10 dibagi 18 kan. Ya. Anda dapat Q. Jadi saat Anda dapat delta H-nya, ini adalah pembentukan AS menjadi air. Ya. Jadi Anda dapat Q reaksi sama Q air tambah Q X. Itu adalah Q total yang didapatkan. Paham? Kan airnya semua yang akan dapat juga 10 gram. Ini juga 10 gram. Totalnya air juga didapatkan adalah 10 gram. Melelehan kan artinya kalau es menjadi air. Cairan. Nah, Q-nya Anda tambahkan. Jadi Q dari fasa es, Q dalam fasa air, kemudian Q perubahan. Nah, itu Anda tambahkan kalau maunya jumlah panasnya. Di SMA pernah diajar? Pernah kalau nggak salah. Sampai sini ada yang mau nanya? Nanti main-main begini aja. Ada perubahan apa? Ada berapa? Q-nya tinggal tambah. Itu kayaknya soal itu bisa nggak? Konversi aja. Jadi hanya ke delta H sama dengan Q per mol tadi. Untuk mencari Q. Nah, molnya ini kan dari sini. Ada yang mau nanya? Ini perhitungan pertama di antar molekul. Ada 2 perhitungan, ada 3 perhitungan gaya antar molekul. Ini perhitungan pertama. Oh, tadi kan cuma banding-bandingkan, ada apa aja, lebih banyak yang mana. Sudden death lah. Kalau kita bilang, ya salah jawab, salah semua gitu ya. Salah menentukan salah. Kalau ini kan menghitung ya. Beda. Oke, ada yang mau nanya? Paham ya? Ada yang nggak paham, tanya. Ini kalau mau ke Kelvin boleh. Ini kalau ini harusnya ke derajat Celcius aja ya. Derajat Celcius. Derajat Celcius. Absen sudah saya buka ya. Coba bisa absen. Oke, saya lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Berapa energi yang dibutuhkan untuk menguapkan 12 gram NH3? Ya udah, berapa energi yang dibutuhkan dalam kilojoule, berarti dalam cari Q-nya. Ini Anda cari molnya. Dapat. Jawabannya adalah 15,29. Nanti kalau ditanya, berapakah delta H kondensasinya? Nanti kalau delta H kondensasinya, ya udah minus 21,7. Itu kan? Iya, Pak. Kan tadi delta H vaporization, kalau lawannya diminuskan saja. Jadi antara penjumlahan kalor dari perubahan dari reaksi, ada perubahan wujud, ya, atau ya cari Q-nya dari jumlah tertentu saja dari delta H perubahan wujudnya. Oke, kita masuk ke subbab yang ketiga. Tadi ada satu ya terkait antar molekul, kemudian terkait
perubahan fasa, ya, kesetimbangan fasa, dan menentukan kalornya. Ya, sekarang ketiga adalah diagram fasa. Pernah dengar diagram fasa di SMA? Pernah, Pak. Nah, biasanya diagram fasa itu menentukan wujud dari suatu gas dari fasa suatu senyawa tertentu. Ya. Dari pengertian-pengertiannya saja. Ini adalah diagram fasa air. Ya. Diagram fasa itu pasti bentuknya dialiri oleh di kurva sumbu Y-nya itu adalah pressure, tekanan, temperatur adalah sumbu X-nya. Nah, di sini ada 4 yang Anda harus tahu. Yang pertama adalah wujudnya. Karena tiap senyawa itu wujudnya beda. Ada misalnya diagram fasa karbon. Kalau karbon kan diagram fasanya bukan pada cair gas, tapi ada lagi namanya bentuknya grafit. Ada bentuknya intan. Jadi padatannya itu dibagi 2 lagi. Dan terus ada cairan atau gas. Nah, kalau sulfur beda lagi. Kan ada sulfur bentuknya rombik, ortorombik. Nah, itu beda. Nanti akan ada diagram fasanya. Nah, kalau air misalnya sekarang. Yang pertama Anda harus tahu adalah mana yang namanya titik didih. Titik didih itu apa? Nah, dia mendidih kan? Dan gelembungnya pertama kali pecah, ya. Tapi kondisinya itu pasti dalam, kalau air 100 derajat kan? Pada tekanan 1 atm. Kalau Anda lihat 1 atm, ini kan, 1 atm sama dengan 760 torr. Sama dengan 760 mm Hg kan, masih ingat? Ya, titik didihnya. Terus dia 100 derajat. Berarti di sini. Ini adalah titik didih. Paham? Paham, Pak. Sekarang mana titik beku? Oh, titik didih kan berarti antara gas sama cair, ya. Berarti yang garis ini adalah garis kesetimbangan. Kesetimbangan pada fasa air, pada fasa liquid dengan fasa gas. Kesetimbangan air dengan uap air. Ya. Jadi kalau nanti ada nama titik didih pasti dia adalah garis kesetimbangannya. Ya. Garis adir kesetimbangan antara fasa cair dan gas. Nah, kalau titik beku yang kedua adalah titik beku. T-nya berapa? 0 derajat Celcius. Ini kalau air. Kalau senyawa lain bisa titik bekunya minus 0, segala macam. Terserah. Yang jelas Anda harus bisa gambar dulu. Dari gambar itu Anda bisa tentuin yang ketiga, namanya titik triple. Nah, yang titik beku, T-nya 0 derajat, tekanannya 1 atm. Gimana itu? Sini ya. Ini namanya titik beku. Ya, titik beku itu terjadi kesetimbangan air, padatan, dengan cairan. Paham? Paham, Pak. Oke. Nah, yang ini namanya titik sublimasi. Nah, titik sublimasi pasti lihat aja fasanya. Kalau cair sama padat pasti beku. Padat menjadi gas pasti nyublim kan? Ya, tapi tekanannya tidak 1 atm dan temperaturnya tidak 0 derajat. Tidak itulah. Pokoknya kalau yang dia menyentuh ke sini itu biasanya titik sublimasinya, gitu ya. Nah, yang ini adalah kesetimbangan antara fasa padat menjadi fasa. Nah, kalau Anda sudah tahu 3 titik ini, itu nggak usah pakai 3 titik inilah. Titik didih sama titik beku aja.
ada gambar, sketsa gitu ya. Akan ada pertemuan ini, lurusin aja nggak? Akan ada pertemuan. Ini namanya titik triple. Nah, biasanya di ujian pada temperatur dan tekanan berapa kan titik triple-nya. Senyawa itu ya Anda tinggal jawab saja. Nah, titik triple adalah titik pertemuan antara padat, cair, dan gas spesinya. Semua wujud. Jadi kesetimbangan antara padat, cair, sama gas. Ini namanya titik. Apa tadi? Triple. Triple. Diajarin nggak di SMA? Iya, Pak. Lupa. Nah, titik triple ini itu kan antara kesetimbangan cair padat gas. Anda pernah lihat nggak? Anda pernah lihat sehari-hari, tapi nggak kelihatan banget gitu ya. Contohnya apa titik triple itu? Anda pernah minum es? Iya, Pak. Teh panas? Pernah? Teh panas campur es. Es teh manis. Teh panas kan saat diseduh, betul? Ada uap air kan? Ada, Pak. Tambahin es. Nah itu. Ada H2O solid, ada H2O liquid, ada H2O gas. Tapi hanya sementara. Di situ, di mana air mencapai titik triple-nya. Kemudian nanti lama-lama dia akan menjadi ya padatan atau cairan atau gas. Cairan kan pastinya. Jadi dia temperaturnya akan di daerah cair. Itu contohnya. Tapi sementara, jadi saat kau masukin es, saat dia lagi panasnya, kemudian ada cairan, udah, itu ada titik triple di situ. Tapi nanti makin lama dia akan bergeser wujudnya ke cairan. Kemudian ada namanya ini D. D ini apa? D itu namanya kalau kita bilang titik kritis. Nah, titik kritis ini adalah pertemuan cair dengan gas, tapi dia sudah di atasnya, bukan lagi bentuknya gas, bukan bentuknya cair. Tapi bentuknya namanya plasma. Anda punya tahu TV plasma kan? Itu wujudnya bukan gas, bukan cair, tapi lebih tinggi daripada itu. Lebih tinggi daripada gas. Suhunya panas tinggi sekali. Karena dia butuh energi tinggi, sehingga dia akan mencapai titik kritisnya baru. Dulu kan TV kan pakai tabung, TV tabung ya, itu gas. Nah, sekarang ditinggiin lagi biar lebih banyak memancarkan foton, sehingga lebih bagus gitu ya penampilan yang Anda lihat itu gambar. Karena satu titik gambar itu akan 1000 foton yang dipancarkan, sehingga dia butuh temperatur yang tinggi untuk menaikkan mengeksitasi elektron sehingga dia turun. Seperti itu ya, titiknya tinggi plasma. Ini TV plasma itu kalau kamu pegang dalamnya jangan ya. Walaupun kecil dia ada tempatnya, tabungnya kecil. Dulu kan tabungnya gede ya kalau TV. Seperti itu namanya titik kritis, di atas cairan tidak terlihat lagi, tidak dapat terkondensasi dia. Ya. Jadi panasnya dibantu oleh listrik, kemudian nanti dia akan jadi bentuk wujud plasma. Nah, ini diagram fasa yang lain, CO2 contohnya ya. Nah, di sini ada padatan cairan gas. Nah, di sini pressure-nya, titik didihnya, titik triple-nya pada 5,2 atm dan minus 57 derajat Celcius. Di sini kesetimbangannya pada cair, cair gas, sama cair, sama gas, sama padat. Ya. Halo? Nah, di sini tinggal dimainkan saja kalau di soal. Mainkan apa, Pak? Kalau tekanannya, misalnya, kalau saya mau turunkan tekanannya
naikkan tekanannya. Saya pada suhu yang sama, saya mau naikkan tekanannya sampai 73. Fase apakah yang dihasilkan? Ya, fase apa? Fase Solid. apa? Fase Nah, padat. gitu. Ya, nanti di soal tinggal diturun naikkan aja temperaturnya atau tekanan dari kondisi awal. Itu aja. Tinggal fasanya apa. Misal, saya mau pakai tekanan, dia tekanannya 10 atm. Kondisinya solid kan? Kemudian dinaikkan temperaturnya dari 78 menjadi 31 derajat. Dia menjadi apa? Di CO2, jadi kalau temperaturnya sama, temperaturnya dinaikkan sampai 31, tapi tekanannya sama, dia akan menjadi CO2 Gas. gas kan? Awalnya solid menjadi CO2 gas. Betul. Tetapi kan dia melewati 3 fasa. Sehingga dia akan menjadi solid, kemudian menjadi CO2 liquid, kemudian menjadi CO2 gas. Yang ini salah. Karena kan saat temperaturnya dinaikkan, dia lewat ke sini kan. Terus dia lewat lagi ke sini. Jadi Anda jangan tuliskan CO2 solid menjadi CO2 gas. Tapi CO2 solid menjadi CO2 liquid, kemudian menjadi CO2 gas. Paham, Pak? Karena temperatur saat dilihat kan di sini temperaturnya dinaikkan. Saat temperaturnya dinaikkan sampai 31, bukan dari awal ke akhir, tapi dari prosesnya dinaikkan, dia akan melewati liquid dan melewati gas. Ya, jadi kalau nanti ada pertanyaan seperti itu, ini pasti salah. Ini dia harusnya lewat liquid. Paham ya? Kemudian ini ada sulfur, diagram fasa sulfur. Sulfur beda nih, nggak ada padat, nggak ada solid. Dia ada rombik sama monoklinik. Nah, di sini ada 2 titik triple. Di mana dia pertemuan 3 fasa, itu pasti titik triple. Pertemuan fasa triple. Beda sama CO2, 1 titik triple, H2O titik 1 titik triple. Ya. Kalau ini malah 2 titik triple. Oke. Nah, di sini adalah fasa antara rombik sulfur. Saat dia rombik dengan monoklinik, ini rombik liquid, liquid vapor, monoklinik vapor, rombik vapor. Itu ya. Ada kesetimbangannya ada 5. 1, 2, 3, 4. Nah, saat di sini kesetimbangan antara ini sama ini sama ini, saat di sini kesetimbangan ini. Nah, ini yang karbon. Kalau karbon, ada diamond, intan, ada grafit. Kan kalau Anda lihat selalu ada, Pak, kok ada karbon, tulisnya grafit. Ya, dia wujudnya grafit. Kalau ada namanya intan, itu tambah O2, jadi CO2, berarti dia wujudnya dari intan. Jadi salah sebenarnya karbon itu solid. Karena kita tidak tahu dia wujudnya apa. Nah, di sini ada 2 titik. Halo? Ya, Pak. Ada yang mau nanya terkait diagram fasa? Kalau mungkin di SMA hanya diagram fasa air ya. Iya, Pak. Cuman air aja. Mau di kuliah, Anda akan ada diagram fasa bukan air. Jadi unsur-unsur tertentu yang memiliki fasa, yang memiliki biasanya titik triplenya lebih dari 1 atau 1. Ya, misalnya ini 1 atau lebih dari 1. Tapi yang pasti, 4 hal yang Anda harus tahu, mana titik didih, mana titik leleh, titik beku, kemudian mana titik triple, mana titik kritis. Ya, kemudian nanti permainan tekanan diturunkan, fasanya di mana, perubahan fasanya di mana, atau temperaturnya diturunkan. Contoh misalnya, pada 89 derajat Celcius, pada diagram fasa air, apakah fasa yang dihasilkan? 89 derajat, di sini ya, 760. Cair ya? Halo? Iya, Pak. Cair. Iya, Pak. Cair.
Oke, kita lihat soal ujian tahun lalu. Diagram fasa, the pressure of temperature yang A itu adalah 180 mm Hg dan 50 derajat Celcius. Ini tekanan ya, temperatur. Ini dibingungkan aja kalian ini dengan simbol-simbol. Anda harus tahu ini adalah tekanan dan temperatur. Kemudian ini A ini adalah 180 mm Hg, kemudian 50 derajat. The pressure temperature of the point C ini 275 dan 200 derajat Celcius. A, B, dan C adalah form a right triangle. Artinya adalah solid, liquid, sama gas ya. Ini pasti titik apa? Kritis ya. Ini adalah titik triple. Oke. The most correct statement based on the above information apa? D adalah temperatur dan E adalah pressure. Salah ya? Salah, Pak. Y phase equilibrium of liquid sama gas. Nah, salah kan? Salah, Pak. Salah, Pak. Bukan kesetimbangan cair gas, tapi titik kritis di atasnya gas tadi. The process of B to C adalah melting pada tekanan tetap. Melting itu apa? Pada menjadi cair. Iya, Pak. Benar kan? Melting ya kan? Padat cair gas. Ini mengalami pelelehan. Ini harusnya tekanan. D-nya, the axis is pressure. And the axis is volume. Salah. The process from the A to B adalah di posisi A ke B. A ke B. Di posisi gitu. Temperaturnya konstan nggak ini? Belum tentu, Pak. Tentunya. Kayaknya enggak, Pak. Ya, karena ini agak ke sini ya. Sampingnya agak ke sini. Jadi sebenarnya nih kalian dikasih sketsa dengan angka-angka huruf-huruf ujian kayak gitu. Penting konsepnya dibahas. Ini salah ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Paham? Paham, Pak. Ini soal ujian tahun lalu. Kelas internasional saya ambil. Biasa sama aja kan. Ada yang mau nanya? Halo? Kita lihat soal ujian yang tahun lalu lagi. Ini benar tahun lalu. Yuk Pak, tahun lalu. Tapi bahasa Inggris dari kelas internasional tuh. Jadi kelas internasional sama kelas Indonesia itu sama, reguler, sama. Cuman diartikan saja gue bahasa. Ini saya dapat dari Oke, kita lihat iodin. Nah, ini diagram fasa iodin. Pasti tiap tahun itu diagram fasa yang nggak mungkin air. Kalaupun air ya kayak gini lah pasti. Ya, tahu yang standar kan air pasti solid liquid. Pasti senyawa lain. Yang Anda cari alih di internet kan banyak ya diagram fasa senyawa tertentu. Manakah correct statement yang benar? Pada temperatur 546 derajat, iodin terkondensasi. 546 mana? Nih. Terkondensasi nggak? Halo? Betul nggak? Itu titik kritis kan ya? Jadi,
Fasanya bukan cair menjadi gas. Pada STP, STP itu apa? Tekanannya 1 atm, sehingga T-nya 0 derajat. 273 Kelvin. Iodin adalah cair. Tekanan, nah ini kamu harus rubah nih ya. Harus rubah dari ATM, KPA ke ATM. KPA, Pascal itu kalau nggak salah 101,3 ya. Kalau nggak salah. Kemarin kan ada ya yang gas itu. Nah itu juga ya, dosen-dosen tuh ya dikasih soal lebih susah. Ya pada 101,3 KPA. STP mana? STP kan ini berarti ya, kalau samain 101,3. Liquid, yang B ya. Jawabannya yang mana? STP 101,3 adalah cairan. Betul? Hah? Salah. 1 atm, iodin formnya liquid. Formnya liquid. Tekanannya 1 atm, 0 derajat. Ini 273 derajat. Harusnya 0 derajat di sini ya. Salah ya. Oh, yang B ya. Halo? Saya jawab. Pak. Gimana? Iya, Pak. Iodin can sublimasi dari heating 101,3. Dia tersublimasi dari padat menjadi gas. Cair terus menjadi gas. Bisa, Pak. Coba, iodin kan sublimasi jika dipanaskan 101,3 kPa. Jadi dia dipanaskan, dia kan bentuknya apa? Padat. Iodin padat ya. Iodin akan menyublim bila dipanaskan 101,3 kPa. Dia tidak menyublim dulu, kan dia mencair dulu, kemudian menjadi gas. Kalau mau langsung menyublim, langsung ke sini. Benar nggak? Iya, Pak. Jadi dia salah. Terus tadi STP berbentuk cair. Kalau ini STP, harusnya kalau 0 derajat dia bentuknya padat. Harusnya di sini kan, 0 derajat. Yang A juga salah. 546, ini kan titik kritis. Titik kritis tidak bisa dikondensasi. Nah, kemudian yang D, bila uap iodin ditekan sampai 100 derajat, maka iod akan memadat. Jika uap iodin ditekan sampai 100, maka iod akan memadat. Ya. Bisa, Pak. Ini Langsung 100 kan? padat. Ya. Jadi dia akan lebih besar, lebih cenderung dia memadat daripada dia menjadi cair atau kan kalau tekanan kan gas memadat. Ini benar. Titik didih normal iod adalah 113. Titik didih itu adalah tekanannya 1 atm. 1 atm 101,3. Terus titik didih. Titik didih itu kan cair ke gas. Harusnya inilah titik titik lele ya. Solid menjadi cair kan. Iya, Pak. Titik buku ya kalau misalnya. Kalau dari padatan jadi cairan jadi titik lele. Kalau cairan menjadi padatan ya titik lele atau titik beku. Ya tahu, tapi di sini bukan boiling point. Kalau boiling point di sini harusnya boiling point-nya adalah 184,3. Paham sampai sini? Paham, Pak.
Oke. Jadi jawabannya yang D. Oke, ada namanya anomali air. Anomali air itu di mana air harusnya densitasnya kan 0,9 atau mencapai 1 ya. Tiba-tiba kalau temperaturnya dinaikkan, itu akan menurun ya densitas. Ya. Jadi air di atas suhu 25 punya energi kinetik besar. Jarak antar molekul air tambah besar. Volumenya besar, jadi densitas turun. Semakin berbentuk gas, jarak antar molekulnya semakin besar, sehingga makin dia densitasnya menurun saat temperaturnya naik. Karena kan dia punya interaksi, terus temperaturnya dinaikkan, ya makin lama dia makin temperaturnya makin naik, dia menjauh kan, interaksinya makin putus. Sehingga densitasnya juga menurun. Artinya, densitas suatu senyawa, terutama misalnya contohnya air, dia akan juga menurun selama temperaturnya juga bertambah. Ya, ini namanya anomali air. Nah, mengukur delta H tadi kita bisa dapat dari tekanan sama dari Q sama per mol ya, Q dengan mol. Nah, di sini juga kita bisa cari dari persamaan Clausius-Clapeyron. Jadi mengukur tekanan pada variasi temperatur tertentu. Di sini ada P dengan temperatur. Di sini kalau kita lihat ada persamaan garis. Di sini membentuk persamaan. Ini akan keluar satu soal paling sulit menghitung adalah delta H evaporation. Jadi saat di diagram fasa tadi, kalau misalnya kita turunkan tekanannya, kita ya saat misalnya H2O cair iodin lah di sini, iodin padat menjadi iodin gas atau liquid. Saat menjadi ini kan dia punya delta H. Betul? Saat solid menjadi gas, pasti akan ada perubahan temperatur dan tekanan. Benar? Sehingga kita bisa cari delta H dari diagram fase. Nah, tekanan ke sini kita rubah ke tekanan di sini. Temperaturnya kita rubah dari 113 ke 100. Ini kan jadi fasanya akan berbeda. Ini jadi cair atau jadi gas. Nah, di situ kita bisa masukkan dari persamaan Clausius-Clapeyron ini, tekanan awal bagi tekanan akhir dilonkan, ya, sama dengan delta H evaporation per R. Tapi ini hanya untuk penguapan ya. Delta H evaporation. Seperti 2 min seperti 1. Jadi contohnya tadi I2 liquid jadi 2 gas. Ini dalam Kelvin. Nah, ini dalam 8,314 joule per mol. Sehingga kita bisa tahu delta H-nya dari diagram fasa yang tekanannya diubah sama temperaturnya diubah. Besok kita latihan soal terkait ini ya. Jelas kita sampai sini dulu ya. Untuk mencari delta H. Nah, kalau dari persamaan garis, ini akan jadi gradien. X plus C. Nah, nanti kita lihat soalnya. Ada soal ujian 2 yang saya akan masukkan untuk dibahas. Nah, itu. Baik. Absen sudah? Sampai sini ada yang mau tanya?